kabar nih? Semoga sehat-sehat semua ya, dimanapun kalian berada. Oke deh, nah hari ini di Yorsei Banzai Week, kita bakal virtual tour ke Jepang nih. Kira-kira kita mau virtual tour Jepang kemana ya? Nah, hari ini kita mau virtual tour ke Nagoya. Nah, siapa sih yang bakal nemenin kita buat virtual tour ke Nagoya? Hari ini kita bakal ditemenin sama salah satu narasumber kita, yaitu Kak Yuniar Afifa Nur. Dan kalian pasti penasaran, sebenarnya Kak Yuniar nih siapa gitu? Oke, jadi Kak Yuniar ini adalah seorang peraih beasiswa Max yang saat ini tengah berkuliah di Nagoya City University Major Advanced Building Energy Use and Science dan akan lulus di bulan September 2022 ini nih. Nah, kita langsung aja kali ya, say hi ke Kak Yuniar. Halo Kak Yuniar. Ada nih. Halo semua. Kayaknya aku harus balik kamera ya. Oke, boleh banget nih Kak. Kita kenalan dulu kali ya. Halo Kak Halo semua Yuniar. dari Nagoya. Wah, seru banget nih. Nah, Kak Yuniar sekarang lagi di mana nih? Sekarang aku lagi di Nagoya, tepatnya namanya di Sakae. Gedung ini namanya Oasis 21, terus di belakang itu ada TV Tower. Jadi bisa dibilang ini salah satu pusat di Nagoya. Recording in progress. Dan ya, Oke deh, nah ini kita bakal jalan-jalan di situ ya, berarti di sekitaran ya Tower TV, TV Tower TV dan Tower, Oasis TV Tower. 21. Nah, Iya. sebelumnya aku mau tanya-tanya dikit dulu dong Kak. Kak Yuniar nih udah di Jepang berapa lama nih? Uh, udah hampir 2 tahun sekarang, jadi masa kuliahku juga udah mau lulus bulan 9 insya Allah, dan bakalan lanjut lagi S3 aku bulan 10, so kayaknya bakalan 3 tahun ke depan masih di sini. Seru banget, langsung lanjut S3 ya. Asik Iya, banget. kebetulan beasiswaku S2 dan S3 gitu, Oke. dikasihnya dari kampus, kayak gitu. Sekarang di sana lagi musim apa nih Kak? Sekarang udah ada hawa-hawa panas, udah terik, jadi udah mau masuk summer. Oh. Iya, cuacanya udah 23 derajat sekarang, udah mulai panas sebenarnya. Oke, berarti 23 derajat di sana udah termasuk panas. Lumayan ya? Udah, karena abis spring dan musim dingin, terus spring, di mana udaranya, spring paling enak sih, tapi jadi kayak pas 23 derajat itu sekarang jadi berasa panas gitu. Tapi emang kalau di Jepang itu summernya, musim panasnya tuh panas banget. Humidity-nya tuh tinggi banget, bisa sampai 90%, 80%. Jadi banyak yang misalnya jatuh pingsan karena dehidrasi kayak gitu. Ya ampun. Berarti tapi kalau dibandingin nih, kalau kakak di Indonesia tinggalnya di mana? Di Makassar. Oke, kalau Di dari Makassar. Makassar juga Makassar panas. sama Jepang panasan mana nih Kak? Panasan Jepang. Oh iya. Summer summer di Jepang tuh sangat menyiksa banget gitu loh. Jadi Oh kalau iya, kenapa misalnya tuh? orang tuaku juga kadang nggak ngerti gitu loh, kok kamu nggak merasa tersiksa banget pas musim dingin, tapi pas musim panas kamu banyak keluhan banget. Jadi aku biasanya ngasih contoh, gini loh Pak, orang di Jepang tuh nggak pernah ada yang meninggal karena musim dingin, tapi orang di Jepang tuh ada 27 kasus pas tahun lalu kali ya, orang meninggal karena musim panas gitu. Ah serius? Ya Iya, ampun, separah itu ternyata ya? iya emang panas banget sih Oke deh. kalau musim panas. Makanya aku paling nggak suka musim panas. Terus teman-temanku tuh kalau misalnya dari negara lain, mereka kan punya 4 musim juga, musim dingin kayak gitu. Terus aku bilang aku nggak suka dong musim panas. Terus mereka jadi kaget gitu. Lo kok nggak suka musim panas? Kamu kan summer melulu di negara kamu gitu. Tapi kan Ternyata beda sebenarnya beda. gitu ya. Iya. Oke deh. Nah, sebelum mulai acara nih, mungkin aku mau ngingetin dulu ya ke sobat-sobat Yorsei yang udah stay tune di sini. Aku mau ngingetin buat ikutin terus acara ini sampai selesai, karena nanti di akhir acara Yormin bakal ngasih link buat presensi dan bisa kalian isi setelah acara ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin keseruan virtual tour kita hari ini nih.
Oke, aku juga mau ngasih tahu buat teman-teman misalnya penasaran nih sama di Nagoya tuh kayak gimana sih? Atau pertanyaan-pertanyaan lain misalnya terkait beasiswa Max juga yang didapetin sama Kak Yuniar, bisa banget langsung komen di kolom chat. Nanti bakal Hiromi bacain. Oke, kita langsung aja kali ya Kak, kita mulai Oke. virtual tour-nya. Aku juga penasaran banget nih. Kuy. Aku mulai jalan ya. Oke. Jadi di sini tuh ada tulisan Nagoya gitu. Terus sebenarnya di underground itu ada subway. Jadi sebenarnya ini tuh intinya station. Terus jadi di sini ada yang bulat ini tuh ada shopping mall di dalamnya, di bawahnya. Terus biasanya tergantung musim sih, biasanya ada ice skating di tengah-tengahnya gitu. Terus atap ini sebenarnya kita bisa naik, cuman kayaknya kalau sekarang naik kepanasan gitu. Jadi kayaknya di akhir aja aku naiknya. Jadi bisa lihat pemandangan kota Nagoya gitu. Oke. Nah, ini berarti pusat perbelanjaannya yang namanya Oasis 21 ya? Iya, ini namanya Oasis 21. Oke. Keren banget ya, bentuknya unik banget. Bulat gitu. Iya. Ya, terus ya gedung yang ini tuh apa ya namanya? Museum art gitu. Aichi Museum Art namanya. Yang ini, yang warna, yang ada kaca-kacanya ini ya? Iya, yang di tengah ada kacanya gitu. Oh iya, oke. Nah, ini nih biasanya ke bawah, tapi di bawah tuh cuman kayak ada kafe-kafe gitu. Pokoknya pusat perbelanjaan gitulah. Ini emang agak sepi karena baru masih siang di sana atau emang biasanya sepi? Oh, kalau weekend rame banget sih di sini biasa. Tapi emang karena Nagoya itu bukan kota wisata, jadi apa ya, nggak seramai kalau di Tokyo gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ke Jepang, kita ke Tokyo kayak, oh inilah Jepang yang kita tahu gitu. Tapi kalau misalnya ke Nagoya atau kota-kota yang lain, apalagi Nagoya karena Nagoya bukan kota wisata, Nagoya lebih dikenal dengan kota industri dan kota pelajar gitu karena banyak pelajar internasional yang datang di sini, terus banyak university di sini juga gitu. Menarik. Oh, pada naik sepeda juga ya? Iya, jadi aku kalau ke kampus pasti naik sepeda. Kesini juga tadi naik sepeda kah? Iya, jadi tadi naik sepeda. Aku sepedaan 10 menit kali ya dari sini. Oh, parkirnya langsung di pinggir jalan gitu atau gimana, Kak? Enggak, ada parkiran sepeda kayak gini. Jadi aku parkirnya kayak gini. Dan ini tuh salah satu transportasi alternatif kalau misalnya kita ada di Jepang, kita mau menikmati apa ya, lingkungan sekitar, kita bisa rental sepeda kayak gini. Ini tuh sepeda rentalan gitu. Terus sepedanya electric bicycle gitu. Seru banget. Aku kira ini tadi parkiran sepedanya orang-orang tadi yang lewat, ternyata bisa disewa ya. Iya, ini juga kayak sepeda rentalan gitu. Lucu banget lagi. Cari. Ya, jadi enak banget tuh pakai sepeda, terus sepedanya electric bicycle kayak gini karena nggak capek. Oh iya ya. Oh itu tuh nggak ada Dan pedalnya gitu atau gimana? ada. Ini ada Oh pedalnya. tetap ya. Ya, dan ini tuh contoh-contoh busnya yang ada di Nagoya, di sekitar Nagoya. Kayak gitu. Lucu banget bisnya. Agak beda Iya, ya sama Kopaja di Jakarta nih. Sebenarnya dan on time banget gitu loh, nggak telat semenit pun, kayak mereka pasti on time banget. Paling kalau traffic itu misalnya mereka bisa telat 2 menit maksimal kayak gitu. Jadi ini yang namanya bus stop gitu, terus ada lagi di sana bus stop juga. Wah cuma 2 menit, berarti nggak ada istilah ngetem-ngetem gitu lah ya Kak ya? Enggak, mereka pasti on Langsung. time. Wah seru banget nih. Jadi transportasi umum di Nagoya itu sangat bagus, sama kalau misalnya di Tokyo. Jadi tapi orang paling biasanya setiap kota beda-beda ya. Kalau misalnya di
Nagoya. Kalau di Tokyo semuanya apa ya aktif. Kalau misalnya di Nagoya yang paling aktif tuh subway. Eh, Bus nggak terlalu menjangkau semuanya. Eh, dan train itu kayak misalnya juga nggak terlalu menjangkau semuanya. Pokoknya subway bisa menjangkau kemanapun kalau di Nagoya. Atau kalau misalnya di Kyoto lebih aktif tuh busnya. Di semua Jepang sih. Tergantung daerahnya kira-kira mana nih yang lebih aktif gitu ya transportasi. Iya. Kalau misalnya di Osaka kayaknya aktif semuanya sama kayak di Tokyo kayak gitu. Tapi kalau di Kyoto kayak apa ya, kota wisata, tapi mereka sangat menjaga apa tuh namanya, kearifan lokal gitu. Gimana tuh Kayak menjaganya? bangunan tuh nggak boleh ada yang terlalu tinggi. Bangunan tuh harus apa ya, tradisional style gitu, kayak gitu. Menarik banget nih. Nah, ini ada yang nanya nih Kak, dari Kak Jasmine Fitria Dewi. Jadi nanya, Kak, saya ingin bertanya kenapa di Jepang jarang banget ada motor ya? Iya juga nih. Kenapa ya? Iya, karena apa ya? Karena orang Jepang itu sangat memperdulikan lingkungan. Jadi menurut mereka motor itu sangat tidak eco-friendly. Jadi jauh lebih mereka memilih bersepeda dan mereka tuh dari kecil emang dilatih untuk jadi sehat dan apa ya kuat gitu. Jadi mereka tuh anak-anak kecil di Jepang tuh jalan kaki ke sekolah. Malah salah satu yang paling bikin aku shock pas aku datang di Jepang itu karena anak-anak SD pergi ke sekolah biasanya mereka kalau jauh mereka menggunakan apa ya public transportasi, tapi kalau nggak kayak cuman 1 kilo 2 kilo mereka tuh jalan kaki dan nggak dianterin sama orang tuanya. Wah, ya aku di sini 100 meter ya lo bisa naik motor deh. Iya bener kan, aku di Indonesia juga kayak gitu, 500 meter tuh udah kayak no way. Aduh jauh, Rumahku panas, tuh gak bisa. rumahku tuh dari mall di Indonesia tuh kayak berapa ya, 500 meter 700 meter gitu. Tapi aku nggak, seumur hidup aku nggak pernah ke mall jalan kaki. Pas di sini aku jalan kaki dong sama teman-temanku, aku menyesuaikan diri kayak orang-orang Jepang tuh sangat sehat, orang luar negeri juga sangat sehat di luar dari Jepang ya, kayak orang orang Eropa dan kebanyakan teman-temanku kayak gitu. Jadi kayak bahkan di musim dingin orang-orang Jepang anak-anaknya tuh ke sekolah pakai rok pendek gitu loh. Karena mereka katanya untuk membudayakan apa ya uh, apa ya gimana ya membahasakannya. Jadi semakin kalian bisa badan kita menahan apa ya lingkungan gitu, semakin kita bisa jadi sehat gitu. Kayak gitu sih prinsipnya. Jadi mereka tuh dari kecil emang dilatih kayak gitu. Jadi kayak motor itu bukan pilihan sih buat mereka karena ada sepeda kayak gitu. Iya, Bahkan ibu-ibu yang punya anak 2 aja tuh kalau misalnya masih di bawah 5 tahun, dia pasti anaknya dua-duanya dibonceng di depan sama di belakang. Jadi sepeda tuh diizinkan buat punya boncengan di belakang sama di depan. Kayak tempat duduk anak gitu. Oh iya, dari tadi nih lihat banyak banget yang jalan, naik sepeda. Lebih ini sehat ada ini. anak sekolah bener. Gitu. Iya, mereka orang Jepang tuh sehat banget. Jadi tuh mereka saat pas memperhatikan kehidupan orang Jepang tuh aku ngerasa kayak aku harus hidup kayak orang Jepang sih. Mereka tuh umur panjang banget. Terus apa ya, nenek-nenek tuh biasanya kita kan nenek-nenek itu di Indonesia misalnya umur 50 tahun, 50 tahun, 60 tahun udah tinggal di rumah karena nggak berjalan. Kalau di Jepang tuh mereka masih keluar. Mereka masih jalan, mereka masih lebih kuat daripada aku. Gila, seru banget. Ini jadi motivasi nih, aku jadi kayak pengen ke kantor jalan kaki. Semoga ya. Iya. Tapi di sini juga apa ya, lingkungan sangat mendukung orang-orang untuk jalan sih. Kayak gitu dan menggunakan sepeda. Karena emang sepeda apa sih namanya? Orang-orang yang menggunakan sepeda dan orang-orang yang jalan kaki itu sangat dihargai sama pemerintah, diberi jalur sama
kasih fasilitas lah kayak sidewalk buat orang jalan sama naik sepeda tuh bagus banget di sini. Oke, difasilitasi gitu ya Kak ya. Nah, ini Iya. ada yang nanya dari Kak Alfi, Kak siapa nih? Oh, Sinta Hardianti. Kalau ke Jepang enakan pas musim apa nih Kak? Apakah musim panas, gugur, winter, semi gitu mungkin? Oh, Apa nih? kalau aku buat orang Indonesia pasti aku merekomendasikan buat datang lihat salju. Terus Bener-bener. musim dingin tuh apa ya, tersiksa tapi indah aja gitu. Terus terus yang kedua aku paling suka juga, kalau aku ya pokoknya yang terbaik tuh musim dingin, karena kita nggak punya musim dingin di Indonesia. Musim gugur juga. Oke, nih bisa nih teman-teman. Jangan pas musim panas ya berarti. Aduh, musim panas, makanya kayaknya tiket kadang murah kalau musim panas, karena ini ya tersiksa banget di Jepang musim panas, cuman gitulah. Kalau ada kesempatan nggak apa-apa juga musim udah panas sih. Tapi ya itu tersiksa seperti tadi yang dijelaskan ya Kak ya. Iya. Oke. Mungkin aku yang manja kali ya, atau gimana nggak tahu lah. Tapi emang semua orang mengeluh sih tentang musim panas di Jepang. Oh, menakutkan sih tadi. Wah, ini ada juga yang nanya Kak dari Kak Anggi Sasmita. Iya. Kalau belajar bahasa Jepang itu perlu waktu berapa lama sih Kak? Ini bisa diceritain. Oke. So, sebenarnya aku ke Jepang itu aku nggak tahu bahasa Jepang. Dan sampai sekarang aku bukan expert di bidang bahasa Jepang. Aku cuma bisa conversation sehari-hari, itu pun masih banyak gap lah. Jadi sebenarnya beasiswa Max itu nggak mengharuskan kita bisa bahasa Jepang, karena program kita di kampus pun bakalan mengikuti program yang kita pilih. Misalnya aku memilih program bahasa Inggris, dan kebanyakan beasiswa Max itu emang programnya bahasa Inggris gitu, tergantung kampus. Okay. Jadi paling enak sih belajar emang kalau udah di sini, paling enak langsung praktis sama orang Jepang, apalagi kalau kita punya teman orang Jepang kayak gitu. Tapi sebelum ke Jepang emang meskipun dari pengalaman aku kan nggak tahu bahasa Jepang nih pas datang ke Jepang. Tapi ternyata banyak banget nih life problem yang aku temui karena aku nggak tahu bahasa Jepang. Terus aku datang di Jepang, which is orang-orang di sini nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Kayak gitu. Apa aja tuh Kak? Kira-kira problem yang ditemui kayak paling teringat gitu? Aku paling nggak suka, aku merasa bodoh di mana-mana sih, karena setiap mau ngomong atau mau nanya atau mau ngelakuin sesuatu, mau berekspresi atau apa, aku nggak bisa karena orang di sekitarku nggak bisa bahasa Inggris, terus aku nggak bisa bahasa Jepang. Jadi bisa dibayangkan kan kalau kita nggak tahu bahasa orang-orang tuh jadi kayak ngerasa aduh aku kok bego banget ya gitu. Jadi banyak banget juga kalau misalnya di kampus, banyak banget yang kita miss, meskipun programku tuh dalam bahasa Inggris, tapi banyak banget sesuatu yang kita bisa ambil dan kita bisa baca misalnya di perpustakaan atau informasi-informasi terupdate di kampus. Nggak selamanya kampus-kampus di Jepang tuh menyediakan informasi dalam bahasa Inggris, kebanyakan dalam bahasa Jepang. Jadi menurut aku banyak peluang yang kita miss kalau kita nggak tahu bahasa Jepang gitu. Oke, nah ini ada juga yang nanya dari Kak Alvina Jayati, kenapa di Jepang tuh kebanyakan orang lebih milih baca buku daripada main HP? Ini emang agak beda ya sama Indonesia. Orang Jepang tuh emang sebenarnya mereka juga pemain game yang sangat ini sih, sangat aktif sih. Tapi nggak dipungkiri emang mereka suka banget baca. Gimana ya? Mungkin emang edukasi sejak dini yang beda kali ya, karena kalau di sekolah-sekolah mereka juga udah program-program di sekolah tuh sangat aktif untuk mengajak, encourage mereka buat ini, buat membaca dan lain-lain seperti itu. Oke deh. Ini ada juga yang penasaran. Gimana Kak? Sorry. Lanjut aja. Terus orang Jepang itu juga sangat sangat mencintai riset. Aku sadar mereka sangat
bagus dalam riset. Jadi mungkin karena ribut nggak sekitar. Mungkin karena budaya mereka dimulai emang dari kecil mengajarkan mereka gimana untuk apa ya, melakukan sesuatu, meriset sesuatu sebelum melakukan itu. Jadi kayak dan membaca itu mereka tuh ahli banget dalam mengikuti instruksi, membaca instruksi kayak gitu. Oke deh, menarik banget sih. Emang kadang suka kagum gitu soal kebiasaan-kebiasaan orang sana. Nah, ini Iya. kalau boleh tahu sebelah nih apa sih? Kolam kah atau danau buatan atau apa nih? Oh, ini tuh cuman apa ya? Cuman air, terus ada kalanya airnya kayak berhembus jadi apa ya namanya, kayak tadi itu loh, kayak Air mancur gitu kan? embun-embun gitu, karena kan udah mulai panas. Jadi kalau dekat dari air ini tuh kita bisa ngerasa dingin gitu. Enak lah ya, Jadi adem. biasanya kalau udah panas banget kita mendekat kalau airnya udah mulai aku kok nggak tahu ya bahasanya apa, yang Mulai naik yang tersisa. kayak asap-asap gitu. Oke, oke deh. Ini berarti kakak lagi OTW jalan ke Tower TV-nya ya? Iya. Oke. Dan orang Jepang tuh sampai sekarang nggak ada yang ngelepas masker gitu loh. Jadi mereka tuh apa ya, masker tuh jadi budaya yang baru di Jepang. Meskipun dulu emang suka pakai masker, tapi sekarang tuh budaya yang menjadikan itu sesuatu apa ya, kesopanan gitu. Oh, kesopanan. Kesopanan. Misalnya kalau kita lagi ke kafe nih, di Jepang tuh budaya barunya kalau kita ke kafe kita harus pakai masker. Kecuali kita makan. Kalau kita mau berdiri, mau ngambil, mau bayar, atau kita berdiri mau ke toilet, sopannya tuh kita harus pakai masker. Biar orang-orang di sekitar tuh nggak freak out sama kita gitu. Iya, benar-benar. Tapi di sana udah sempat ada kayak omongan boleh lepas masker gitu nggak sih? Atau belum Kayaknya ada omongan. omongan di order udah bisa sih kayaknya, tapi kayaknya orang Jepang udah nggak bakalan lepas masker. Udah sering dibicarain sih, tapi kayaknya bakalan ini mereka bakalan tetap gitu. pakai ya. Jadi di sini tuh ada outlet gitu sama kafe-kafe gitu. Oh, ini di sekitarnya. Iya, ada Thailand food, Italian food kayak gitu. Terus ada outlet coach di sana, kafe dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya di Jepang taman-taman kayak gini tuh banyak banget. Hampir di setiap apa ya namanya, bukan di kecamatan sih namanya. Lebih kecil daripada kecamatan. Oh, di setiap stasiun lah. Oke, stasiun. Di setiap stasiun kan ada sekiloan lebih ya setiap stasiun. Biasanya pasti ada taman-taman kecil setiap 2 atau 3 stasiun gitu. Oke. Apakah tempat yang kakak lagi main sekarang ini kayak semacam tempat gaulnya anak Nagoya gitu kakak? So far ini sebenarnya nggak tahu ya gimana ngomongnya, soalnya terbagi banget, semua tempat tuh kayak dikunjungin banyak anak-anak gitu, tapi anak-anak gaul gitu, tapi iya bisa dibilang kali ya. Di sini lebih ke tempat leisure time gitu, tapi di daerah sana itu sebenarnya shopping mall, jadi lengkap banget di sana, banyak outlet, banyak retail mulai dari yang high end brand sampai yang tradisional gitu. Oke deh. Seru banget, banyak tanaman juga ya. Iya. Gitu di sini tuh kalau spring banyak banget bunganya yang bermacam-macam, dan bunganya kayak bunga beneran banyak banget gitu. Jadi aku juga kaget, kok di Indonesia aku nggak pernah lihat bunga mawar sebanyak ini ya bunganya kayak gitu. Aku sering nanya-nanya gitu. Terus banyak banget bunga yang warnanya bunga yang baru aku lihat gitu. Oke. Emang kayak
seru gitu, Iya, tenang kayak suasananya kafe-kafe. juga ya. Ini ada anak sekolah, nggak tahu mereka kayaknya habis tur atau apa gitu. Lucu banget seragamnya, kayak di anime. Bener-bener. Ya, ini kayaknya bakalan buka setelah apa ya, sunset. Kayaknya bisa nabe atau barbekyuan di sini kayak gitu. Oh, oke. Itu di sekolah Kayak kah? gitu. Sekolah? Bukan. Itu kayak food truck gitu. Oh, putar. Tapi emang tulisannya school bus. Capek banget. Ternyata food truck ala-ala ini. Ada. Oh. Di sini tuh banyak banget orang yang pelihara anjing. Karena katanya banyak orang Jepang yang lebih memilih pelihara anjing kalau mereka memutuskan untuk nggak punya anak, mereka memutuskan untuk punya anjing. Oke. Ya emang sering sih banyak kayak menganggap hewan peliharaan tuh anak sendiri gitu. Oh, sama kucing-kucing juga kadang anakku kayak gitu. Terus peliharaan kayak gituan tuh di sini mahal banget loh. Oh Beli iya. anjing aja tuh bisa kayak berapa ya? 20 jutaan, 30 juta. Iya, segitunya. Wow. Kucing juga mahal banget gitu kalau di ini bisa 5 jutaan, 10 jutaan, 20 jutaan, sampai kepikiran kemarin apa aku pelihara kucing ya terus dijual aja gitu. Diternakin ya Kak ya. Iya, apa aku ternakin kucing aja ya di sini. Jadi Gitu. pendapatan nih. Wah, kamu pernah Ini nggak tuh sih? boba. Oh iya, kenapa? Apa ini outlet boba gitu kah? Iya, ini tuh outlet boba-boba gitu. Pernah nonton apa ya namanya? Film Korea yang The King itu nggak sih? Oh Yang iya, The King cinta. Eternal Monarch. Iya, aku pernah lihat di Yes. Ale ini. Iya. Jadi tuh pas abis nonton film itu aku jadi kayak lewat sini tuh kayak, oh harus ke sini nih. Iya. Ini di Indonesia ada nggak ya? Aku juga nggak tahu nih. Penasaran waktu nonton tuh kayak, seru banget. Iya, kayak abis nonton itu jadi datang ke sini. Itu Iya. apa foto-foto. Oke. Terus kayak di Nagoya tuh kayak di Nagoya di Jepang tuh ada namanya Ronwan. Ronwan itu misalnya tempat indoor sport di mana kita bisa masuk main, kayak banyak banget pilihan mainannya. Salah satunya kayak mainan kayak gini, pingpong gitu, terus ada pokoknya banyak-banyak yang untuk indoor olahraga gitu sambil main sama temen gitu. Jadi ini salah satu, kalau misalnya lagi datang ke sini terus nggak tahu mau ngapain, bisa datang ke sini nyewa ini main pingpong gitu. Seru Tenis banget meja juga ya main di namanya. situ. Terus Pingpong. piknik di sini. Oh iya, tuh Orang-orang enak pada gelar piknik. tikar. Iya, Apa aku kau? kemana-mana sejak di Jepang kalau misalnya udah masuk musim spring itu pasti aku bawa tikar kemana-mana. Sekarang aja aku bawa tikar karena di mana-mana tuh enak buat duduk gitu. Seru banget, bener-bener bisa piknik, nggak usah jauh-jauh gitu loh. Nggak usah, dekat rumah pun kayak tamannya cantik banget gitu. Hal yang paling hal yang paling enak di Jepang tuh adalah tamannya. Kalau misalnya kita lagi suntuk sama hiruk pikuk kehidupan tuh kayak taman tuh jadi pilihan karena mereka benar-benar memperhatikan sih namanya taman kayak gitu. Kamu pernah nggak sih mengalami culture shock gitu waktu awal-awal di Jepang? Oh, lebih banyaknya tuh culture shock tapi lebih mengarah ke hal positif sih. Jadi kayak tapi hal yang negatifnya tuh kayak misalnya kayak aku bilang tadi masalah bahasa, aku nyesel banget nggak bisa bahasa Jepang dan dalam pikiranku tuh orang Jepang bisa bahasa Inggris kayak gitu, tapi ternyata mereka nggak bisa sama sekali. Apalagi aku hidup di Nagoya, which is orang-orang tuh benar-benar nggak bisa bahasa Jepang kayak gitu, nggak bisa bahasa Inggris. Beda kalau misalnya di Tokyo mungkin bisa lah banyak orang lah yang bisa dikit-dikit gitu. Tapi kalau misalnya
misalnya di luar Tokyo, di Nagoya atau di Kyoto maybe kayak sulit banget. Jadi itu kayak jadi culture shock aku karena misalnya aku pergi belanja aja nih di supermarket, di Family Mart namanya kan. Terus pas mau bayar mereka tuh kayak baca satu halaman sebelum aku bayar, jadi kayak mereka ngomong apa ya, kok aku ngerasa bodoh banget ya, nggak ngerti sama sekali apapun kayak gitu. Oke. Wah, Terus hal-hal yang lain tuh kayak misalnya yang kayak aku bilang tadi kayak um, orang-orang di sini tuh sangat apa ya, sangat sangat saling menghargai. Terus yang paling bikin aku shock awalnya yang anak-anak gitu yang bisa ke sekolah sendiri, terus masih masih SD, masih kecil banget, terus mereka udah bisa menggunakan public transportasi dengan baik, terus bisa jalan dengan aman kayak gitu. oke. Wah, menarik banget. Iya bener, banyak banget yang piknik. Iya, banyak banget sama anaknya, lucu ya. Iya. Ini sambil nunggu Aku duduk. sunset kali ya? Atau gimana nih? Tapi emang sering duduk-duduk kayak gini sih, kapanpun Oh, kali ya. oke deh. Di sana jam berapa sih, Kak? Sekarang? Sekarang tuh jam sekarang tuh jam 4.30. Oh, Ada burung tuh. berarti bedanya 2 jam ya? Iya, beda 2 Di jam. Indonesia. Oke deh. Wah, menarik banget nih. Oke, lanjut ke pertanyaan dari teman-teman kali ya, Kak ya? Iya. Ada pertanyaan dari Kak Roni. Kak, di Jepang ada nggak sih pesepeda yang dikawal, terus di sana sepeda jadi kebutuhan atau gaya hidup? Di sini sepeda tuh dikawal. Maksudnya dikawal gimana? Kayak mungkin diikutin kadang tuh kok misalnya di Indonesia kan ada yang suka main sepeda tapi belakangnya tuh ada yang ngawal gitu loh. Kayak mungkin orang penting atau apa Enggak gitu. sih, enggak sih. Mereka emang benar-benar menggunakan sepeda tuh jadi kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka tuh benar-benar travel pakai sepeda kayak gitu. Jadi enggak untuk gaya-gayaan atau enggak untuk olahraga, tapi emang kebutuhan setiap hari Oke. kayak gitu. Mereka emang lebih memilih sepedaan kayak gitu. Nah, kalau misalnya biaya hidup di sana gimana sih, Kak? Misalnya kayak biaya makan sehari-hari kisarannya berapa gitu. Terus kalau makan biasanya apakah di warung kah atau food court gitu? Ini dari Kak Yulita Oh, Putih pertanyaan. oh gitu ya. Kalau aku sebagai mahasiswa biasanya aku karena aku muslim, jadi aku lebih memilih untuk masak makananku sendiri. Jadi aku bawa masakanku ke rumah. Tapi kalau misalnya kalau di kampus itu masakannya mulai dari kayak berapa ya, kalau dirupiahin tuh 300 yen kayak gitu. 50 ribuan gitu kayak gitu. Jadi tapi kalau makan di luar bisa juga kita dapat makanan kayak 60 ribuan sampai 100 ribuan gitu. Kalau Yosi kan kebanyakan tuh kayak Yoshinoya atau apa kan. Kalau Yoshinoya di sini tuh kayak 70 ribuan gitu. Dan itu udah termasuk makanan yang murah. Oh, berarti 70.000 murah ya di sana ternyata ya. Oke. Iya. Tapi kalau makanan yang standar gitu yang nggak murah banget, nggak mahal banget, berarti kisaran berapa kira-kira, Kak? Kisaran berapa ya? 120-an gitu. Oke, yang pas tengah-tengah gitu lah ya. Ya, 100 ribuan. Ya, biasanya makanan di Jepang tuh 3 kali lipat daripada Indonesia. Jadi seperti itu. Kalikan 3 aja gitu lah. Oke deh. Nah, apakah kita akan kembali berjalan-jalan atau mau istirahat dulu Sebenarnya nih, Kak? iya, kayaknya jawab pertanyaan dulu ya. Kayaknya aku keringatan dikit. Oh iya, kita istirahat dulu kali ya. Saya kayaknya Iya, tadi puas banget gitu. sambil ngeliatin orang di sekitar sini lagi piknik. Iya bener. Kayak banyak banget yang bawa troli juga ya.
Apa Iya. sih stroller? Di sini tuh ada 2 macam troll. Di, Apa tuh? di sini tuh ada 2 macam. Biasanya untuk anjing, biasanya untuk anaknya. Oh, Jadi awal-awalnya aku kaget kayak, ih jorok banget kok anjingnya ditaruh di tempat anaknya gitu. Ternyata emang buat anjingnya bukan buat anak. oh, jadi emang Iya, anjingnya tuh dikasih stroller khusus gitu ya? iya. Mm-mm. Oh my Emang god, ada stroller khusus untuk anjing gitu. bener-bener jadi Aku kayak juga anaknya. kaget pas lihat dulu. Mm-mm. Oke deh. Kalau di sini emang kayak kayak ke taman tuh jarang banget nggak lihat orang bawa anjingnya Hmm, gitu. pantesan tadi ada poodle juga ya kita lihat tadi jalan. Wah, seru Iya, banget. Oke. karena ini bukan taman umum, Hmm. ini taman umum tapi ini bukan taman yang ini taman di dekat apa ya namanya? Ada kafe di sekitar taman. Jadi biasanya taman-taman yang dekat rumah tuh pasti banyak banget yang bawa anjingnya kayak gitu. Taman-taman dekat perumahan karena ini kan pusat perbelanjaan. Jadi jarang kayaknya yang bawa anjing. Tapi kalau misalnya taman yang dekat-dekat perumahan-perumahan itu biasanya banyak banget yang bawa anjingnya Oh, oke. jalan-jalan pagi dan sore dan malam. Oke, nah ini ada yang nanya nih Kak, dari Kak Alia. Kalau transportasi umum di Jepang itu kisaran 1 kali jalan berapa sih Kak? Hmm, kalau kalau kisaran 1 kali jalan tuh sebenarnya kalau kalau misalnya bus ya, kalau bus itu 210 berapa rupiah ya? Intinya tunggu ya, aku lihat dulu, Oke. convert dulu ke hmm, mana nih? 210. Kalau misalnya bus itu kayak 1.600, 1.600-an gitu. Kalau misalnya subway itu di Nagoya, eh, kalau subway di Nagoya itu 1.800, 2.000-an gitulah. 2000, 1.500 sampai 2.000-an gitulah. 2000 rupiah? Iya, 2.000 rupiah. Oh, murah banget. Dua, Enggak, salah, sorry, 20.000. oh 20.000. 20, Oh iya, iya. 15.000 sampai 20.000 kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi pulang dan pergi biasanya tuh kalau biasanya tuh 1 bulan kalau misalnya aku naik bus ke kampus bisa habis jutaan gitu ke kampus per Hmm, bulan kayak gitu. lumayan ya. Nah, Iya lumayan sih. Tapi so far juga yang dikasih standar Jepang tuh tinggi ya, standar kehidupan Jepang tuh. Aku sukanya di Jepang tuh karena apa ya taraf hidup semua orang tuh hampir sama. Jadi menurut aku di Jepang nggak ada yang terlalu kaya, tapi nggak ada yang terlalu miskin juga. Jadi kayak semua orang tuh rata. Jadi kayak kesenjangan sosial tuh kurang kayak hmm, gitu. Jadi kalau di Indonesia kan banyak banget tuh yang tiba-tiba mereka orang kaya banget, tapi ada juga yang miskin banget gitu. Kayak gitu kan biasanya. iya, iya Kalau di benar. Jepang aku paling suka gimana pemerintahnya mengatur itu sih. Jadi kayak semua pekerjaan juga hampir sama gajinya kayak gitu. Oke deh. Jadi standar apa ya negara bisa ngasih standar hidup yang hampir sama untuk semua orang, nggak ada yang terlantar gitu. Sama dengan saat kita menerima beasiswa Jepang. Jadi mereka juga ngasih standar ke kita sebenarnya kalau kita orang Indonesia banyak yang aku ngobrol-ngobrol sama teman-temanku orang Indonesia sebenarnya kita bisa nabung dari beasiswa itu. Ada temanku yang nabung 5 juta per bulan, ada temanku yang nabung 3 juta kayak gitu. Tergantung gimana kalian hidup sih. Oh, itu nabung segitu dari duit yang dikasih beasiswa itu? Iya, dari Atau beasiswa itu. seru banget. Iya lumayan kan karena menurut aku pun pas aku kerja di Indonesia dengan gajiku yang misalnya gajiku dulu aku nggak bisa save duitku misalnya 5 juta per bulan tapi kalau Hmm. dengan beasiswa kok kayaknya mungkin aja gitu.
Terus kalau di sini kadang juga beasiswa, misalnya beasiswa Max itu sangat tergantung kalian mau. Salah satu pengalaman yang paling aku suka di Jepang adalah aku bisa part time job. Iya. Karena nggak tahu antara aku cinta duit atau aku cinta pengalaman itu, tapi menurut aku pas aku kuliah di Indonesia, pas aku sekolah di Indonesia, aku nonton film atau sinetron atau drama gitu, aku selalu bilang aku pengen banget deh punya pengalaman buat buat part time job. Menurut aku itu pengalaman yang beda dan kita nggak punya di Indonesia. Jadi aku kayak penasaran. Jadi pas aku sampai di Jepang tuh aku nyari-nyari part time job gitu dan ternyata seru juga gitu. Dan lumayan Wah, menarik kayak gitu. banget. Aku jadi minat banget nih, jadi pengen daftar Ayo ke beasiswa Max. bisa. Iya. Aduh. Itu gimana sih Max Kak itu caranya daftar beasiswa sih. Max-nya? Iya, jadi kalau Max itu sebenarnya ada beberapa macam. Kalau di sini audiensnya lebih banyak ke S2 ya, S2, Oh. S2, S3. Jadi beasiswa Max itu yang paling terkenal itu ada dua macam, university to university dan government to government. Bedanya itu kalau kita ngambil government to government, artinya kita mendaftar melalui embassy, kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia. Jadi proses seleksinya itu melalui kedutaan. Terus kalau kita ngambil university to university, proses seleksinya itu melalui universitas yang kita tuju kayak gitu. Jadi kalau aku itu ngambilnya Max University to University kayak gitu. Oh. Jadi kalau ada lucu. Biasanya nggak boleh ngerekam sih. Orang ini orang di Jepang. Oh iya, privasi banget soalnya ya. Jadi gitu, jadi beasiswa government to university to university itu adalah beasiswa biasanya untuk S2 sama S3. Kalau misalnya S1 biasanya mereka ngambil program namanya GAKBU atau government to government. Itu prosesnya hampir sama sih. Jadi kalau government to government itu proses seleksinya kayak pada umumnya beasiswa yang kita daftarin beasiswa lain, misalnya kita daftar di embassy-nya Jepang, terus abis itu kita ada proses seleksi, terus ada tes, proses seleksinya ada tes pengetahuan umum, terus ada tes bahasa, ada tes bahasa Jepang juga, tapi itu cuman kayaknya meskipun kita nggak tahu bahasa Jepang bisa tetap lulus gitu, kalau hasil yang lain tuh bagus kayak gitu. Terus kalau university to university jadinya kalau kita mau daftar university to university kita harus jauh lebih aktif karena informasinya berbeda setiap kampus. Jadi kita harus punya universitas yang kita mau dulu kayak gitu. Misalnya udah tahu nih aku mau belajar apa, aku menemukan profesornya di universitas ini. Jadi Jadi harus lebih aktif mencari informasi tentang universitas yang dituju dan harus memutuskan kalian mau ngambil universitas yang mana, mau daftar universitas yang mana, karena proses seleksinya tuh beda-beda dan waktu bukanya juga beda-beda gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Yulita Putih. Itu kalau orang-orang di Jepang, misal sama turis atau orang asing gitu ramah nggak sih Kak? Sebenarnya mereka lebih gimana ya ngomongnya, orang Jepang tuh ramah saat kita mencoba mau ngomong sama mereka, misalnya kita mau minta tolong, mereka tuh sangat sangat pengen membantu sampai tuntas gitu loh. Misalnya saat datang ke suatu tempat, kamu nanya, ini di mana ya, ini lokasinya di mana ya, mereka tuh bakalan, meskipun mereka nggak bisa bahasa Inggris dan aku nggak bisa bahasa Jepang, mereka bakalan bantuin aku sampai di tempat itu dengan bahasa isyarat, atau mereka bakalan belok jalan dan bilang ikutin aku aja, aku bakalan ngasih lihat kamu kayak gitu. Mereka tuh sangat willingness-nya untuk membantu tuh sangat tinggi, tapi mereka juga nggak
nggak main people business gitu. Jadi kalau kamu nggak bertanya atau kamu nggak ini, mereka nggak bakalan memperdulikan kamu karena menurut mereka itu bukan bisnis mereka. Atau menurut mereka bilang siapa tahu aku nyapa kamu atau aku menawarkan kamu seperti ini, kamu merasa nggak nyaman gitu. Karena privasi di sini tuh sangat tinggi gitu. Oke deh, baik. Nah, tapi emang meskipun kita jungkir balik di sini tuh gak ada yang peduli orang Jepang tuh. Kecuali kita minta tolong langsung gitu ya kayak berarti. Iya, tapi kalau kamu minta tolong pasti ditolongin banget sampai clear gitu. Bahkan kadang tuh kalau aku minta tolong sama temanku sama orang Jepang tuh aku malah biasa merasa risih gitu. Karena ditolongnya sampai yang aku bilang udah menurut aku ini udah, tapi mereka masih nanya gimana kamu mau ini, kamu menurut kamu kalau ini gimana, jadi kayak aduh gitu. Jadi biasanya mikir-mikir gitu kalau mau minta tolong sama orang Jepang. Menarik gini. Oh, baru tahu Iya. ternyata ya. Oke. Kita lanjut sedikit pertanyaan lagi, terus kita lanjut jalan lagi aja kali ya Kak ya? Iya. Oke. Ini kalau dari Kak Jasmine itu nanya kira-kira suka dukanya tinggal di Jepang apa sih Kak? Suka dukanya. Dukanya dulu deh. Dukanya yang pastinya karena jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari apa ya, pokoknya masalah distance gitu sama orang di Indonesia gitu kan. Terus apa ya, terus hidup sendiri di sini, jadi kayak semuanya tuh berat kayak gitu. Terus mencoba memahami orang lain yang benar-benar beda pemikiran sama kita tuh, yang kadang tuh di luar dugaan kita banget. Ternyata pola pikir mereka tuh seperti ini, ternyata tanggapan mereka bakal seperti ini. Itu sangat sangat sulit seperti itu. Tapi ya sukanya banyak banget. Ya karena aku suka banget di Jepang karena pertama mungkin karena aku study di sini, jadi aku ngerasa aku bisa wider my perspektif banget selama di sini. Dan environment di sini tuh juga sangat mendukung. Negaranya pun aman banget, terus kemana-mana pasti kayak merasa bersyukur ada di sini kayak gitu. Dan nyari hiburan pun tuh banyak banget, misalnya kayak traveling, atau meskipun aku cuman lagi stres di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau aku udah pergi di taman tuh aku udah kayak ngerasa wah enak banget ya kayak gitu. Terus yang paling aku senang tuh aku jauh lebih menurut aku tinggal di Jepang itu goals yang paling utama adalah meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Misalnya yang awalnya aku menganggap telat 10 menit itu sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. 10 menit itu bukan hal yang biasa, bukan hal yang sangat biasa di Indonesia. Kita nggak pernah bilang, wah kamu telat 10 menit nih, kayak gitu kan. Tapi pas di Jepang tuh telat 2 menit aja kayak kayak sesuatu yang besar banget buat orang-orang di sekitarku. Jadi kayak improve personality juga gitu. Terus orang-orang di Jepang sangat menghargai privacy orang, terus bergaul sama orang-orang internasional juga sangat meningkatkan perspektif kita sih, ketemu sama international student seluruh dunia tuh jadi kayak sebenarnya kalau misalnya kita mau master degree itu di Indonesia, ya kita bisa aja setara ilmu kita yang kita dapat di Indonesia dengan kita dapat itu tergantung seberapa besar kita mau belajar kan. Iya. Tapi menurut aku yang paling besar yang aku dapatkan di Jepang adalah karena aku terjun langsung kayak gitu. Aku punya pengalaman, perspektifku jadi luas banget. Aku bergaul sama orang dari beberapa negara. Aku ada di negara maju dan ya banyak banget lah yang menurut aku sangat memotivasi aku untuk memotivasi orang-orang untuk kuliah ke luar negeri gitu.
Oke. Nah, menurut aku pengalamannya emang worth it meskipun aku kayak apa ya harus mengorbankan kerjaanku di Indonesia, harus belajar mati-matian misalnya belajar IELTS atau kayak seperti itu. Tapi sebenarnya semua itu tuh worth it banget gitu. Oke, jadi lebih banyak sukanya lah ya daripada duka yang dirasakan gitu. Dukanya mostly karena homesick sih. Oke, tapi kalau misalnya dari faktor Jepangnya sendiri kayaknya masih aman gitu ya. Maksudnya masih aman kayak Maksudnya dari segi apanya? nggak ada dukanya yang kayak aduh kayaknya di Jepang terlalu gini gitu, lebih ke homesick sama Indonesia gitu kan ya. Apa ya? Iya sih. Kalau di Jepang emang kita sangat susah untuk terjun ke dunia sosial mereka karena orang Jepang itu nggak bisa sedekat apa yang kita bisa gimana ya karena orang Jepang sangat tertutup dan kita tuh di Indonesia sangat terbuka dengan orang dan itu maksudnya bicara sama orang itu bisa rilis stres kayak gitu. Kalau di Jepang itu kita nggak bisa, orang tuh nggak terbiasa terbuka banget gitu kayak gitu meskipun kadang aku nanya sama temanku, kadang temanku bilang ini temanku udah 10 tahun aku kenal tapi mereka nggak sedekat itu, mereka nggak tahu apa-apa, saling nggak tahu apa-apa kayak gitu. Oke deh. Nah ini Kak Yuniar mau kemana lagi nih kira-kira? Sekarang aku lagi ini tuh sebenarnya tamannya panjang banget, jadi aku naik apa nih jembatan dari arah sini. Jadi itu iya, ini tuh jembatan menuju ke sambungannya si taman ini. Oke, wah gimana nih penasaran banget. Cantik banget, rapi sekali, bersih di sana ya. Tidak ada. Oh, itu pita apa, Kak? Iya, di sini jarang banget ada trafficnya. Oh iya. Wah, lengang sekali. Sebenarnya tuh Nagoya nggak terlalu banyak gedung-gedung tinggi seperti kalau di ini ya di Tokyo. Tapi di Nagoya Station itu juga kayak beda banget sama di sini sih. Kalau di Nagoya Station itu emang semuanya gedung-gedung tinggi dan besar. Oke. Wah. Tadi kan ada pita-pita yang ditempel di pinggir jembatan tuh ya, yang oranye itu. Ada ini. makna khususnya nggak sih, Kak? Atau apa itu? Ini kayaknya baru ditempel di aku juga nggak tahu ini apa. Oh, berarti biasanya nggak ada ini? Iya, biasanya nggak ada. Oke, dekorasi jelang musim panas kah? Nggak mungkin sih, nggak mungkin. Nggak mungkin tuh orang Jepang memberi dekorasi. Mereka tuh sangat nggak, mungkin lebih ke sign kali ya kalau malam gitu. Oh iya, bisa atau jadi, bisa kalau jadi. cahaya gitu. Ada padel lagi. Ada lagi, lucu banget pakai baju. Kadang tuh meskipun cuma anjing, aku takut loh ngerekamnya orang kalau biasa orang Jepang juga kayak ngerasa risih gitu kalau direkam meskipun itu cuma anjing. Oke, berarti emang privasinya ini terjaga banget. Iya, privasi mereka tinggi banget. Jadi kalau misalnya aku mau nge-story orang-orang di Jepang itu, teman-temanku orang Jepang, aku minta izin dulu. Boleh nggak aku taruh di Instagramku kayak gitu. Jadi biasanya tuh jalur itu kayak ada dua kayak gini. Ini tuh jalur kita turun lewat tangga, terus ini jalur untuk pesepeda gitu. Oh, iya benar-benar difasilitasi ya, berarti pesepeda Iya. di Jepang nih. Emang difasilitasi banget.
Jadi kemana-mana bisa diakses. Terus di sini tuh kayak teknologi banyak banget teknologi yang sebenarnya diaplikasikan di sini tuh benar-benar real. Eh, misalnya jalur untuk orang yang pakai kursi roda kayak gitu. Orang-orang pakai kursi roda di Jepang tuh benar-benar bisa melanglang buana keliling Jepang tuh sendirian loh. Karena emang bener-bener itu tuh bukan cuman inisial, mereka tuh bener-bener mengaplikasikan banget gitu. Jadi ini tuh vending machine. Jadi kalau misalnya kita ke taman tuh pasti ke taman atau ke gedung-gedung biasanya pastinya ada kayak gini. Oh, peta Jadi gitu aku ya? lagi di Hisaya Odori Park. Jadi ada maps-nya gitu, ada apa di sini kayak gitu. Oke deh. Nah, ternyata ada teman kita yang tahu nih arti dari pita yang ditempel tadi, Kak. Apa Ini tuh? tadi Kak Raka Deva Algibran itu ngasih tahu kalau pitanya itu spesial buat acara tour online hari ini. Wow, Oh, keren. I see. Oke, terima kasih infonya Kak Raka. Iya, terima kasih infonya. Kayaknya mereka benar-benar tahu kita bakalan mengadakan acara penting hari ini ya. Iya, ini ya oke baiklah. Nah, di sini tuh lebih ke kafe-kafe gitu. Tapi TV towernya lebih masih kelihatan. Oh, banyak kafe tempat Nah, kayak nongkrong ini juga ya. tuh ada ininya. Jadi kayak misalnya kan ini nggak bisa dilewatin sama orang yang bawa stroller sama orang yang pakai ini. Jadi ada arahnya menuju ke sini gitu. Terus naik ke sana. Kayak gitu. Pasti ada alternatif buat mereka sih. Jadi sangat menghargai disabilitas orang-orang gitu. Iya. Jadi tetap dimudahkan aksesnya untuk lewat juga ya. Iya. Banyak kursi Tuh. juga buat istirahat nih pasti. Iya banyak banget nih. Buat yang duduk-duduk di taman tuh pasti banyak kayak gini. Sebenarnya tuh kalau jalan-jalan sama teman-temanku, kadang kan teman-temanku kebanyakan orang asing, bukan orang Jepang. Jadi kalau kita jalan-jalan tuh kayak mikir kenapa ya orang Jepang masih sangat stres. Masih banyak yang memilih untuk bunuh diri daripada ini. Padahal negaranya tuh aman banget, bersih, tentram. Iya, aku Kayak juga gitu. jadi penasaran, bener juga ya, kenapa ya? Iya. Padahal tuh negaranya tuh, maksudnya kalau dibandingkan sama misalnya Eropa, kamu ke Eropa banyak banget tuh kasus kasus pencurian. Kamu bawa tas kamu bisa tiba-tiba dicuri. Di Jepang aku ninggalin airportku tuh di Spalen aja mereka bisa ngirimin balik ke aku loh. Kayak temanku kehilangan dompetnya balik loh ke rumahnya. Balik ke rumahnya malah dikirimin ke rumahnya. Kayak tanpa kehilangan sepeser pun, kayak apa ya? Aman banget berada di sana ya? Iya. Kayak ini nih jalurnya ada lagi kayak gitu petunjuknya. Ada Snoopy. Oh iya, lucu banget. Kafe-kafe di sana tuh lucu-lucu banget ya? Iya banget. Jadi tuh banyak kafe-kafe yang sebenarnya unik-unik banget. Jadi kayak kasih inspirasi banget kalau misalnya, oh nanti pulang ke Indonesia mau bikin kayak gini deh. Iya, bisa nih. Ini ide bisnis sih. Iya Kak, kayaknya aku punya ide-ide bisnis brilian setelah menjelajahi Jepang. Aku suka banget traveling sama teman-temanku. Kalau teman-teman mau, boleh nggak aku sebutin Instagramku di sini, Hiromi? Boleh banget. Kalau teman-teman mau lihat tempat liburan di Jepang itu, karena aku aktif banget liburan sama teman-temanku tiap weekend. Jadi kalian bisa lihat di Instagramku. Aku sering bikin reel sama bukan story sih,
postingan-postingan tempat-tempat itu, Oke. Apakah tempat-tempat Instagramnya liburan. Instagramnya Yuniar Afifa. Yuniar Afifa ada underscore atau titik mungkin Nggak atau ada, oke. Yuniar Kayaknya Afifa aja. akan aku follow nanti. Aku juga penasaran banget nih. Makasih. Yuniar Afifa ya teman-teman bisa langsung di search nih nanti di follow biar kita bisa Soalnya tahu. banyak banget tuh teman-temanku yang bilang, Yun, kalau aku mau liburan tuh pasti buka Instagram kamu loh. Nah, iya kan seru banget. Tapi aku emang tipikal orang yang play hard, study hard gitu. Jadi kalau iya aku ngikutin teman-temanku yang orang Eropa gitu. Jadi mereka tuh kalau misalnya belajar banget tuh. Belajar banget tuh sampai misalnya kita sampai lucunya. jadi mereka tuh bisa aku ngikutin ritmenya mereka. Kalau weekdays itu kita benar-benar harus belajar fokus, nggak saling ganggu. Bisa sampai di lab tuh tiap hari sampai jam 10, jam 11. Tapi kalau hari weekend itu kayak salah banget kalau kita nggak weekendan bareng gitu. Kayak gitu. Oke, work life balance nih, study life balance berarti. Nah, ini ternyata ada ralat nih Kak. Kalau misalnya tadi yang soal kita orangnya itu, tadi kan aku bilangnya buat tour online ya. Ternyata tidak. Ternyata ada yang tepat lagi jawabannya untuk kita orangnya itu Kak. Apa tuh? Ini dari Kak Arianti. Jadi Kak Arianti itu ngasih tahu kalau pita oranye ini punya arti yang cukup dalam nih. Jadi arti atau dukungan atau perhatian terhadap kelaparan, leukemia, cultural diversity, and racial tolerance, terus the feral cats, motorcycle safety, multiple sclerosis, wristband only, self-injury, dan agent orange exposure. Jadi ternyata makna dari pita orange itu lebih dalam dari sekedar dekorasi. Iya. Makasih banyak Keren Kak. banget ya. Thank you. Aku baru tahu loh ternyata. Iya, kalau masalah misi kemanusiaan tuh emang kuat sih di sini. Kalau kalian kuliah di Jepang juga sangat penting untuk apa ya namanya? Untuk kalau kalian kuliah di Jepang sangat penting untuk terjun di komunitas-komunitas. Apalagi kalau misalnya banyak tuh komunitas internasional di sini. Jadi bisa lebih memperluas kenalan kita, terus ikut-ikut komunitas gitu sangat bagus untuk apa ya, membuka perspektif kita gitu, kayak gitu. Jadi aku sering sebenarnya kampus-kampus pun sangat mendukung ya. Kalau misalnya kampus-kampus tuh banyak, misalnya setiap kampus biasanya punya International Student Party namanya. Sebenarnya bukan party ya, tapi lebih ke pertemuan internasional student setiap minggu biasanya atau setiap bulan kayak gitu. Jadi di situ kita bisa ngobrol banyak sama international student. Oke, menarik banget nih. Wah. Oke, Kakak Sekarang mau tuh aku nyebrang ke sana? Aku udah di ujung ini sih. Kayaknya bagusnya aku ke arah mana ya sekarang? Aku udah semakin jauh dari dari ini sih, pusat sih. Oh, tidak terasa ternyata semakin jauh. Atau mungkin Kakak mau cari tempat duduk lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi? Sekalian aku jalan ke arah apa ya? Ke arah TV Tower yang tadi ya. Oh, boleh banget. Agak ngos-ngosan sih jalan sebenarnya, tapi nggak apa-apa, maafin, dimaklumin aja ya semuanya, maaf ya. Iya, kita malah makasih banget loh sama Kak Yuniar karena udah mau beri tenaga ekstra nih, temenin kita ngobrol. Semoga bermanfaat ya. Iya. Oh iya, di Jepang tuh juga orang-orang sangat punya alternatif untuk untuk belajar atau kerja. Jadi kebanyakan kafe-kafe tuh diisi sama orang-orang yang lagi belajar atau lagi kerja sebenarnya. Jadi misalnya aku suka banget tuh ke Starbucks karena di Starbucks tuh benar-benar misalnya mereka meskipun nggak ada aturan tapi mereka udah apa ya, udah tahu budayanya. Jadi
biasanya tuh di Starbucks lantai 1 tuh untuk orang yang lagi chatting, lagi ngobrol, lagi ketemuan. Tapi di Starbucks lantai 2 tuh semua orang tuh pasti lagi belajar, silent banget gitu. Jadi kayak kemanapun, ke Starbucks manapun pasti udah ngerti. Oh, kalau mau belajar aku ke lantai 2. Kalau aku mau ngobrol aku di lantai 1 gitu. Seru banget, ternyata udah dibagi sectionnya nih, mana yang serius, belajar, Iya. yang santai juga ada ya Kak ya? Jadi kayak banyak hal-hal yang aturan yang nggak tertulis, tapi melalui apa ya, pengamatan kita bisa ngerti, oh ini pola mereka kayak gitu. Oke. Nih Kak Yunir kalau mau duduk istirahat nggak apa-apa loh Kak. Oh iya. Mungkin sudah lelah, lumayan juga tadi jalannya ya. Aku tuh dari rumahku tuh biasa jalan kaki ke sini kalau lagi sama teman-temanku. Oh, Padahal ini tuh kayak hampir 3 kilo, 2,5 kilo lah dari rumahku. 3 kilo. Iya, jadi kita tuh jalan 30 menit gitu. Aduh. Udah, awalnya tuh aku nggak terbiasa banget gitu loh. Iya. Sampai sekarang aku masih ngos-ngosan gitu, tapi udah bisa lah. Oke, lucu banget. Snoopy. Iya, jadi kayak makanannya pun ada kayak Snoopy gitu. Gemes banget. Cantik-cantik banget lagi makanannya di foto ya. Iya, ada tuh di Instagramku namanya Kuma-chan. Jadi kayak hot pot, tapi hot airnya tuh kuahnya tuh berbentuk bir gitu. Oh Nggak tahu iya. ngejelasinnya gimana. Iya, kemarin aku kesana mencoba, lucu banget. Oke. Di sini tuh mereka sangat apa ya? Sangat kompetitif masalah itu. Masalah kafe-kafe lucu, masalah desainnya dan lain-lainnya. Oke. Nah. Oh iya, di daerah sana tuh ada kafe, ntar aku nunjukin. Di sana tuh aku pernah ke sana sama profesorku, karena kan aku studinya arsitektur. Terus waktu itu kita lagi ngunjungin creative office gitu. Jadi itu tuh kayak kafe, tapi di dalamnya orang kayak nge-camp gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, misalnya suatu office, jadi kayak rental office gitu. Jadi suasananya kalau misalnya si pegawai-pegawai lagi bosan di kantornya, mereka biasanya perusahaan nyewa tempat itu untuk ngasih ke pegawai-pegawainya gitu, untuk kayak lebih refreshing kerja gitu di situ. Kalau ngafe di sana biasanya habisnya berapa nih Kak? Biaya yang dikeluarkan gitu kira-kira? Kalau kalau ngafe di sini biasanya berapa ya? Kalau minuman tuh dari 400 sampai 700. Yang mahal tuh minumannya biasanya kalau Starbucks kan, setara Starbucks di sini tuh 400, itu kayak 60 ribuan. Oh. Terus 60 ribu ada ya, tapi ada yang berarti sama ada kayak yang lebih mahal. Oh iya. Iya. Tapi biasanya kalau kafe-kafe mahal tuh biasanya kayak kopinya 120-an kayak gitu. Oke. Wah, berarti kalau di Starbucks Indonesia juga sebenarnya kopinya ya 50-an, 60-an, di Jepang juga ternyata segitu ya? Iya, 60-an. Dan rata-rata kopi di sini juga 60-an sih. Kayak gitu. Ada Terus ini kalau dessert itu kayak 60-an juga. Oh. Lumayan nih. Aduh, jadi pengen makin ke Jepang. Ayo ke Jepang. Kalian Ayo. kalau ke Jepang bisa hubungin aku. Iya nih. Siapa tahu kita bisa ketemu gitu. Nah, ada yang nanya nih Kak, rekomendasi wisata alam di sana tuh apa aja sih Kak di Nagoya? Ada nggak? Iya, kayak aku bilang tadi, sebenarnya Nagoya itu bukan kota wisata, lebih ke
lebih terkenal sebagai kota industri dan kota pelajar gitu. Kalau kalau wisata alam kalian maksudnya lebih suka ke sebenarnya alam di sini tuh banyak banget sih pilihannya. Kalau misalnya suka gunung, aku dulu pergi ke Tateyama Mountain. Gunung Tateyama tuh menarik banget sih buat aku karena waktu itu aku datang ke Gunung Tateyama itu pas autumn, which is semuanya orange kuning gitu. Jadi kayak gimana ya, Cantik ya. kayak iya kayak cantik banget. Aku merekomendasikan setiap orang. Tapi di gunung kayak gitu tuh di Jepang sebenarnya menariknya karena setiap musim beda. Misalnya musim panas kan jadi hijau gitu kan. Jadi kayak gunungnya tuh totally different banget gitu. Pas berubah tiba-tiba kayak di New Zealand. Tiba-tiba kayak di Swiss atau kayak gitu. Tiba-tiba bersalju. Iya, jadi kayak setiap musim pun ke sana nggak bakalan bosan. Bisa berubah suasana ya. Jadi Seru banget. ribet banget itu. Iklan berjalan. Jadi ini tuh parkiran sepeda gitu. Biasanya dan emang kalian bisa lihat emang kebanyakan orang tuh pakai sepeda. Jarang yang pakai mobil, jarang apalagi motor. Jadi kalian mungkin nggak percaya ya. Hal yang paling lucu itu kalau pernah aku homesick yang paling lucu menurut yang aku alamin itu apa, kayak misalnya di sini kan jarang banget yang ada motor terus atau mobil, waktu itu motor terus yang knalpotnya yang ada asap knalpotnya gitu yang bau gitu kan, bau bensin gitu kan. Lucu banget. Terus tiba-tiba kayak baru sekali dan kayaknya terakhir kali aku ketemu sama motor itu terus bau bensin banget gitu, asap knalpot bensin gitu kayak di Indonesia. Bego banget, aku ngikutin dong karena aku kayak ngerasa aku rindu banget bau ini. Wah, seru banget. Jangan dicontoh ya, tapi asap kendaraan nih bikin inget rumah ternyata. Iya, kayak aduh, kok bisa kayak inget Makassar banget nih, Mas. Oke. Biasanya kan banyak banget bau kayak gitu kemana-mana kan ya. Jadi kayak pas ketemu di Jepang tuh kayak udah hampir 2 tahun nggak nyium bau kayak gini, kayak kayaknya aku harus ikut banget dong. Aku ngikutin dong si motornya dari belakang. Oh alah, ya ampun ternyata ya. Nah ini kira-kira Kak Yuniar mau jadi naik ke Oasis 21 atau lanjut aja nih? Kalian sebenarnya bisa naik di sini juga, tapi kayaknya aku nggak bisa terlalu ribut kalau di atas. Oke. Baiklah kalau begitu, tidak apa-apa. Karena kita tapi kalau Oasis 21 kayaknya aku bisa naik. Jadi aku menuju ke sana aja ya. Oke, baiklah. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih, Kak. Jadi katanya kan kalau di Jepang itu terkenal banget on time ya. Nah, ini Kak Arianti itu cerita kalau misalkan nih ya, dia ikut seleksi Max, tapi ternyata dokumennya waktu nyampe telat 1 hari. Itu kira-kira bagaimana ya Kak? Ada kesempatan nggak sih untuk itu gitu? Kayak waktu tambahan atau gimana waktu ada kendala? Dia daftar Max You to You gitu ya? Iya, tapi dokumennya nyampenya ternyata telat 1 hari. Biasanya tergantung universitas sih, tapi kebanyakan hal-hal telat seperti itu kalau kalian kasih reason yang reasonable, mungkin mereka bisa ini. Jadi mereka bisa paham misalnya kesalahan jasa pengirimannya atau apa, tapi
aku kurang tahu kalau itu kesalahan kita yang telat ngirim gitu. Tapi kalau misalnya kesalahpahaman, jauh lebih baik tuh diomongin. Kalau sama orang Jepang tuh mereka sangat kurang fleksibel kalau mereka nggak tahu informasi. Tapi saat kita eh, apa ya, kayak kita minta bantuan atau minta mereka mengerti tuh biasanya mereka sangat bisa fleksibel gitu. Kita kembali Juga pas lagi. pas pertama kuliah tuh aku pernah awal-awal kuliah aku nggak ngerti kalau misalnya aku telat waktu itu telat 3 menit, aku nggak ngerti kalau telat 3 menit itu something big gitu. Jadi aku biasa telat 3 menit 2 menit kayak gitu. Dan aku baru sadar muka profesorku tuh berubah banget gitu loh. Jadi kayak ini kayak aku kayaknya melakukan hal yang salah banget gitu, baru paham aku telat 2 menit. Kayak gitu. Kayak ini udah ada mulai yang makan. Jadi kita harus disiplin banget nih kalau mau ke Jepang atau sekolah di Jepang ya Kak ya. Ya, tapi sebenarnya orang Jepang tuh juga sangat menghargai kita loh. Jadi kalau misalnya aku kan ada meeting sama profesorku tiap minggu, tapi meetingnya tuh kalau misalnya meetingku tuh misalnya setiap hari Senin. Terus aku ada urusan lain nih, aku nggak bisa meeting hari Senin gitu. Terus aku bisa dong bilang sama profesorku kalau aku nggak bisa meeting hari Senin gitu. Dan mereka tuh nggak bakalan nanya kenapa. Oh iya. Iya, jadi semua yang kita lakukan itu apa ya? Jadi saat dikasih kepercayaan seperti itu, kita juga bisa jadi lebih bisa percaya diri atau nggak ngelakuin hal-hal lain-lain karena mereka juga ngasihnya apa ya, kayak menghargai kita gitu. Langitnya bersih sekali di sana. Iya. Tapi pasti kalau malam bintang-bintang tempat duduk tuh di mana-mana. Iya ya. Buat langsung istirahat. Aku ke Oasis ya. Ini kira-kira kok Oasis yang tadi tuh lumayan juga ya sebenarnya, tapi pas dilakuin gitu ngelihat pemandangannya tetap enak gitu rasanya. Iya. Jadinya kalau rental sepeda keliling-keliling misalnya, aku ke Tokyo, aku rental sepeda enak banget tuh, kayak keliling-keliling kota gitu. Meskipun di Tokyo sebenarnya pakai sepeda tuh susah banget karena orang banyak, crowded banget kan, jadi kayak. Tapi kalau di kota-kota lain, kalau misalnya di Nagoya atau Kyoto, Osaka enak tuh pakai sepeda. Oke. Ya, ini udah kelihatan lagi nih Oasis 2021-nya ya. Iya. Oke. Seru banget. Gaya pacaran orang Jepang di sana tuh kayak gimana sih Kak? Ya, ada yang penasaran nih Kak Fahmi. Gaya pacaran. Gaya pacaran. Kayak apakah mereka yang terbuka banget gitu, mesra-mesraan di jalan atau sebenarnya ya biasa aja gitu? Enggak. Jadi ada temanku yang ikut pertukaran pelajar di Korea. Jadi dia kuliah di Jepang setahun, kuliah di Korea setahun. Jadi dia bilang Korea tuh sama Jepang beda banget ya, karena kalau di Korea katanya di mana-mana orang kayak misalnya ciuman, pelukan gitu. Kalau di Jepang enggak. Paling orang-orang tuh pegangan tangan kayak gitu. Kalau misalnya di Tokyo kadang melihat orang ciuman, tapi jarang banget pula gitu. Berarti ya nggak beda jauh lah ya sama Indonesia, masih agak jaga-jaga. Iya. Kalau orang Jepang, terus kalau budaya di Jepang itu apa ya, kalau misalnya kalian
kita jalan sama orang Jepang atau kita pacaran sama orang Jepang, biasanya nggak ada namanya kayak ditraktir atau mentraktir gitu. Mereka tuh selalu mendefinisikan segala sesuatu dengan ini punya aku, ini punya kamu, kayak gitu. Oke, menarik banget nih. Nah, Kak, ngomong-ngomong soal beasiswa Max tadi nih, itu kalau misalnya kita mau cek syarat pendaftarannya atau waktu bukanya itu di mana sih, Kak? Sebenarnya enak banget karena kalian cuman kalau kalian ngetik tentang pendaftaran Max di Google tuh langsung muncul website apa ya kedutaan besar Jepang di Indonesia gitu. Jadi kalian bisa lihat informasinya, update-annya semuanya di situ. Kayak gitu. Cuman yang agak tricky itu pendaftaran Max U2U sih. Karena kenapa tuh? Karena seperti yang aku bilang tadi, Max U2U University to University itu menuntut kita mencari tahu informasi tentang universitasnya, mencari informasi tentang profesor yang kita tuju, terus karena kita mendaftar universitasnya dulu, terus universitas yang kirim berkas kita ke Max kayak gitu. Terus memilih universitas pun semuanya beda-beda kapan mereka buka untuk jalur Max, kapan mereka membuka pendaftaran atau enggak, beda. Wah, iya nih. Jadi teman-teman kalau misalnya minat buat daftar beasiswa Max, bisa banget langsung googling ya. Nanti infonya bakal lengkap keluar tuh. Itu deh. Nah, itu perlu pakai motivation letter gitu nggak sih, Kak, buat daftar Max tuh? Kalau daftar Max, iya. Jadi, kayaknya aku bahas tentang Max University to University ya, karena aku kan lulusnya di situ, dan kalau misalnya government to government tuh lebih kayak kayak ini nih si mbak-mbak nenek-nenek itu bisa jalan sendiri pakai kereta. Sorry aku potong. Iya. Nggak apa-apa. Jadi nggak harus ada yang ini nggak nemenin. Emang mandiri banget karena berarti ya di sana. Lewat menggunakan subway pun bisa gitu, bisa langsung bisa dibantuin sama orang ininya di stationnya gitu, dan semua jalur tuh bisa mereka bisa cakup gitu. Aku duduk dulu ya baru jawab pertanyaannya. Iya, boleh. Soalnya masih agak ter gitu. Jadi aku kayak kita jawab pertanyaan dulu sebelum aku naik ya. Boleh. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan ya, Yurmin? Ya, boleh, aman kok. Dari Yurmin sudah memberikan izin. Nunggu agak teduh juga pasti, soalnya musim panas. Pasti terik banget di sana. Hampir masuk musim panas. Jadi, mari kita duduk dulu. Oke, yeay. Sorry. Tidak apa-apa. Ini pemandangan latar belakangnya langsung Tower TV ya, Kak ya? TV Tower, selalu Tower TV Tower. Nggak apa-apa. Terus tadi bahasnya masalah ini ya, motivation letter. Jadi biasanya kalau misalnya Max University to University, motivation letternya tuh kita kirimin pas email si profesornya. Jadi kita kirimin dengan CV kita, motivation letter, terus intention kita kenapa kita mau daftar di dia kayak gitu. Jadi kalau tunggu ya, aku minum dulu. Oke, boleh. Iya Kak, istirahat dulu, tadi abis keliling kayaknya lumayan juga kan. Oke, kita. Oh iya, teman-teman, nah nih kalau misalnya teman-teman lagi nonton ini, talk show, virtual tour ini, teman-teman bisa banget nih upload
Insta story yang kalau misalnya nunjukin, aku tuh lagi nonton lagi berpartisipasi dengan virtual tour ini, itu kalian bisa banget bikin story terus tag di akun Instagram kita @yoursay_id atau juga ke ke Instagramnya Kak Yuniar nih, ada di @yuniarafifa. Nah, nanti bisa di-repost dan kayak ada hadiahnya nggak, Min? Oh, enggak ya. Nanti bakal di-repost lah ini, ya kan lumayan tuh. Jadi bisa banget dibikin Instastory-nya keseruan kita nonton virtual tour kali ini. Oke, halo Kak Yuniar. Halo, Udah thank you minumnya ya? for waiting. Tenang aja. Minum dulu teh. Iya, udah lumayan Udah jauh mulai juga. capek. Ini kalau misalnya nggak Nggak naik ke apa-apa. atas, nggak apa-apa kok, Kak. Nggak naik ke Oh, enggak ini apa-apa atas. kok. Bisa ke atas ntar. Aku jawab pertanyaan ini dulu ya, motivation letter. Jadi motivation letter itu biasanya kita kirim ke profesor bersamaan dengan aplikasi kita pertama kayak gitu. Karena aku bicarain Max University to University ya. Jadi menurut aku motivation letter itu sangat penting. Salah satu yang paling impactful gitu dalam aplikasi kita karena uh, motivation letter itu memberikan first impression ke profesor dan universitas gitu saat kita melamar uh, apa melamar beasiswa atau melamar di university gitu kayak gitu. Jadi dalam motivasi letter itu harusnya kita mendisplay tentang potensi kita, tentang objektif kita dan tentang summary plan kenapa kita pantas untuk di posisi itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk aku dulu aku bikin motivation letterku itu yang pertama pastinya pencapaian introduction, terus yang kedua outline. Ini aku ngomongin tentang outline motivation letterku. Jadi yang pertama itu introduction, terus yang kedua itu story dari pencapaian kita, kenapa apa yang sudah kita capai dan dulunya kita ngapain, terus kayak plan kita, terus dan pastinya jangan lupa paragraf yang menyatakan kenapa kita tertarik dengan beasiswa itu atau universitas tersebut dan pastinya harus menyatakan kenapa kita pantas mendapatkan posisi itu gitu. Jadi kalau dalam motivation letter sebenarnya intinya saat kita melamar beasiswa atau universitas itu intinya tuh ada dua. Jadi biasanya tuh orang yang pihak beasiswa dan pihak universitas tuh mencari dua tipikal orang. Jadi mereka yang akan menjadi new leader dan mereka yang mereka yang bisa membuat dunia tuh lebih better place gitu. Jadi saat jangan lupa saat membuat motivation letter itu selalu kembali ke kembali ke dua topik dua basic things itu yang mereka butuhin gitu. Oke deh, ini lumayan banget nih langsung kepikiran mau nulis motivation letter. Kayak habis ini aku langsung nulis motivation letter deh. Nah, karena ternyata keterbatasan waktu nih Kak, jadi kayak kita nggak bisa naik ke atas deh ke. Oh gitu ya. Kita punya berapa menit? Berapa menit lagi nih, Yormin? 5 menit lagi ternyata. 5 menit lagi. Iya. Sebenarnya aku bisa ke sana 5 menit lagi karena cuma naik lewat lift. Jadi sambil say goodbye mungkin aku bisa ke sana ya. Oh, is it okay? Oke. Kak, ini nggak apa-apa? Kak Yuniar? Oh, nggak apa-apa. Maaf ya Kak ya, aduh. Tidak usah buru-buru jalannya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, nah jadi ini Kak Yuniar bakal naik ke atas Oasis 21 buat teman-teman ngasih lihat pemandangannya ya Kak ya. Iya. Seru banget nih.
Dan teman-teman juga bisa nih isi link presensi yang udah dikirim sama Yormin di kolom chat, itu bisa diklik dan batas maksimal pengisiannya jam 9 malam ya, Yormin. Jadi bisa langsung, tapi lebih cepat lebih baik, mending diisi secepatnya. Sampai jam 5 sore. Oh, ternyata maksimal ngisi link presensinya itu sampai jam 5 sore. Jadi teman-teman begitu acara ini selesai langsung aja deh klik link presensinya, terus bisa diisi di situ. Gitu. Oh, ini udah di bagian dalamnya ini ya, OSIS 2021 ya? Iya. Oh, Ini mau naik lift dulu ke atas. Terus udah mulai sunset gitu. oh. Berarti emang di atas OSIS 21 tuh kayak bisa banget buat ngelihat sunset di sana ya? Insya Allah ya. Mantap Bisa. banget nih. Bisa. Sebenarnya aku punya part time job which is kemarin aku pengennya pengennya pas aku kan punya part time job, tapi part time jobku itu selalu di luar kota, misalnya Tokyo, misalnya Kyoto, Osaka gitu. Sebenarnya aku mau tour live gitu pas aku lagi part time job gitu biar bisa. Bentar ya. Oke. Ada anak-anak sekolah lucu. Lucu banget ya. Mereka tuh selalu bawa apa ya namanya? Bawa tas gede banget. Iya, ransel-ransel besar gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman nih, aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya habis ini bakal ada kelas bahasa Jepang di sore hari ini. Buat teman-teman yang mau belajar nih bahasa Jepang, siapa tahu mau langsung daftar Max ya kan? Nah, itu bisa banget ikut kelasnya, kelas bahasa Jepang nanti, dan bakal ada kuis berhadiah yang diadakan oleh kelas bahasa Jepang nanti. Jadi teman-teman bisa banget stay tune terus di sini buat ikut kelas bahasa Jepang. Nanti tapi bakal dikasih tahu linknya sama Yormin ya, buat linknya, karena nanti beda room nih sama yang room di sini buat kelas bahasa Jepangnya gitu. Jam 4 ya untuk kelas bahasa Jepangnya. Oke, nah ini kita masih naik. Oh, udah di-share linknya sama Yormin di kolom chat buat link kelas bahasa Jepangnya. Oh, seru banget nih. Kuis berhadiah lumayan loh. Jadi teman-teman ikut ya. Oke, ini kita naik. Lantai berapa Kak untuk paling atasnya itu OSIS 21-nya? Lantai 3. Cuman tadi ternyata turun dulu. Oke, baiklah. Ini ada anak sekolah lagi yang naik masuk. Rapi-rapi ya mereka. Terus mereka biasanya seragam sama sepatu, seragam sama tas gitu. Ini kayaknya mereka seragam tas. Biasanya tergantung sekolah sih. Jadi pengen sekolah di Jepang juga. Astaga, aku dari tadi pengen ini, pengen itu. Iya, sekarang aku udah sampai. Yeay, OSIS 21. Oh iya, Kak, mungkin boleh di landscape kameranya? Ini nggak landscape ya Allah, main apa? Mana ya? Yeay, Yes. Ya sudah. Oh, ini bagus banget. Jadi di tengah-tengah tuh ada air gitu, ada air yang mengalir gitu. Terus di daerah sini ada tempat duduk, terus untuk jalan-jalan sih, keliling-keliling gitu. Oke deh, oh mantap sekali. Cantik banget, seger ya airnya di tengah-tengah matahari gitu. Iya. Banyak anak sekolah ternyata jam segini. Iya, baru pada pulang kali ya. Iya, baru pulang sekolah kali. Terus kalau ngelihat ke bawah tuh ada taman kayak gini. Taman lagi, tapi di mana-mana taman sih. Iya, dikelilingi oleh taman ya. Mm-mm. Wah, hijau segar sekali di sini. Oke. Nah, mungkin karena kita udah di atas nih, udah ngelihat pemandangan juga, kita foto bersama dulu kali ya.
Boleh Oke, ya? oke. Mungkin teman-teman bisa nyalain kamera juga kalau mau, jadi kita bisa foto bareng di Nagoya nih. Jadi kita mengabadikan momen bersama. Tapi bagus banget sih ini. Meskipun gedungnya nggak yang sampai tinggi banget, tapi tetap kelihatan cantik gitu. Oke, wah. Oke deh. Nah, teman-teman mungkin bisa dinyalain kameranya. Kita foto bersama. Kak Yuniar mungkin mau cari spot foto di sebelah mana? Di mana ya? Semua Di sini tempatnya. aja kali ya. Oke, boleh. Backlight ya, nggak apa-apa lah. Nggak Ada aman kok. sunsetnya. Iya. Gimana Yormin, sudah siap? Oke, kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh. Makasih banyak Kak Yuniar, udah diajak keliling. Iya, sama-sama. Seru Semoga banget. bermanfaat ya bagi teman-teman yang lain juga. Bermanfaat banget dong pastinya. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau lihat lebih lanjut nih tentang kehidupan di Jepang atau segala macamnya, bisa banget tadi follow Instagramnya Kak Yuniar ya. Itu ada di @yurniarafifa. Nah, nanti bisa tuh dilihat update-update-nya di situ. Nah, oke, sebelumnya berarti aku Kalau teman-teman ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Iya benar banget nih Kak Yuniar sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman ajuin. Oke, nggak berasa banget nih tadi kita udah keliling dari jam 2 sampai jam berapa nih? 15.42, lumayan juga. Jadi aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi ke Kak Yuniar. Terima kasih banyak udah diajak keliling-keliling. Sama-sama. Thank you, tadi udah lihat TV Tower dan juga Oasis 21, ini lagi di atasnya. Dan aku juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman misalnya mau nulis, ada teman-teman suka nulis, entah itu lifestyle, opini, cerpen, berita, dan segala macamnya, itu bisa banget nulis di Yoursay. Dan nanti kalau misalnya teman-teman nulis di Yoursay, itu bakal dapat uang gitu teman-teman. Jadi kan seru nih, dari hobi bisa dapat uang juga. Dan gimana sih cara daftarnya? Itu bisa banget lewat arcadia.me. Nanti atau teman-teman bisa banget chat ke Yormin buat tanya-tanya info selengkapnya begitu. Jadi dari aku gitu dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah di sini. Jangan lupa buat ikutan kelas bahasa Jepang yang bakal dimulai sebentar lagi nih. Nanti bakal ada Kak Aul yang nemenin teman-teman. Oke, sampai jumpa. Terima kasih banyak Kak Yuniar. Dadah. Bye. Thank you for everyone. Thank you. Arigato. Arigato. Udah bisa bahasa Jepang. Iya nih langsung ya. Dadah.